Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel PMJNet. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menonton YouTube pakai set-top box dari awal sampai menyala. Dan apa aja yang perlu disiapkan supaya bisa menonton YouTube di STB. Yang pertama adalah WiFi dongle, kemudian yang kedua adalah STB, dan yang ketiga tentu saja internet. Dan seperti ini teman-teman penampakan dari sebuah WiFi dongle ya. WiFi dongle adalah stick USB WiFi portable dengan ukuran kecil yang bisa terkoneksi ke laptop, komputer, ponsel pintar, tablet atau STB yang berfungsi untuk menyediakan layanan internet. Teman-teman bisa membeli WiFi dongle ini di toko elektronik terdekat atau membeli di toko online. Berikut ini adalah produk WiFi dongle di salah satu toko online. Dengan model dan merek yang bermacam-macam, pilihlah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk harga juga bervariasi, dari yang murah dan mahal juga ada. Dan harga itu belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman. Dan untuk tes pada video ini saya menggunakan WiFi dongle yang ini ya teman-teman. Biasanya sih WiFi dongle itu universal, jadi merek apapun biasanya bisa dipakai. Kalau teman-teman bingung WiFi dongle itu bisa enggak buat STB, sebelum membeli sebaiknya teman-teman tanyakan terlebih dahulu sama pedagangnya ya, support enggak untuk STB. Oke teman-teman, jika semua alat yang kita butuhkan sudah siap, maka selanjutnya kita akan melakukan pemasangan. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kita colokkan teman-teman seperti ini ya pada port USB. Kebetulan di STB ini port USB-nya ini ada di depan. Nah, mungkin merek yang lain itu ada di belakang. Jadi silakan teman-teman colokkan di belakang ya. Dan untuk STB, teman-teman saya menggunakan yang ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek yang lain, tetapi di situ sudah ada aplikasi WiFi, kemudian juga sudah ada aplikasi YouTube dan lain-lain. Karena ada beberapa produk itu yang tidak ada WiFi dan juga tidak ada YouTube ya. Jadi pastikan teman-teman STB-nya ini sudah support WiFi dan juga aplikasi YouTube. Ketika USB WiFi dongle ini sudah menyala, langsung bisa terbaca oleh STB-nya teman-teman. Jadi tidak memerlukan driver ya. Jadi plug and play gitu ya. Jadi langsung bisa digunakan tanpa driver. Nah, selanjutnya teman-teman setelah itu silahkan dibuka pada menu ya. Di menu ini teman-teman kemudian pilih pada jaringan. Klik pada jaringan dan klik pada config. Nah, di sini silakan teman-teman pilih koneksi WiFi yang mana. Nah, kebetulan saya menggunakan yang ini ya, teman-teman. Di sini kita masukkan kata sandi teman-teman ya. Klik pada kata sandi dan kita tuliskan kata sandinya di sini. Teman-teman jangan sampai keliru menuliskan kata sandi ya. Kalau keliru itu tidak akan terhubung. Oke, selanjutnya kita klik link. Silahkan tunggu.
Koneksi jaringan sukses teman-teman. Oke, selanjutnya kita kembali teman-teman ya. Kembali lagi. Kemudian kita langsung ke aplikasi YouTube teman-teman. Jadi teman-teman, pada saat kita mengakses YouTube itu benar-benar tergantung koneksi internet kita ya. Kalau misalkan internetnya bagus maka akan cepat dalam ngeloadingnya. Kalau misalkan nggak stabil internetnya maka akan terjadi patah-patah saat pemutaran. Dan berikut adalah cara mencari video yang kita inginkan ya. Karena di sini teman-teman tidak seperti YouTube pada handphone atau pada PC ya. Di sini tampilan YouTube-nya itu seperti ini. Jadi untuk mencari tontonan yang kita sukai, maka kita harus melakukan pencarian. Teman-teman lihat di sana ada salah satu video yang ditandai itu adalah kursor kita ya. Jadi untuk menggerakkannya itu kita menggunakan remote ya teman-teman. Jadi remote-nya silakan dipencet sesuai yang saya kasih panah itu ya. Nah maka kini sudah geser di top populer ya. Kadang mungkin dari yang ada di sini kita tidak ada yang disukai ya. Maka untuk melakukan pencarian teman-teman, klik search yang ditandai dengan warna merah. Nah jadi teman-teman, kalau kita mau membuka history atau watch later itu kita harus login terlebih dahulu ya. Nah untuk melakukan pencarian, klik pada search, di situ ada yang berwarna merah, maka pada remote teman-teman klik yang berwarna merah. Nah sekarang kursornya itu sudah ada di pencarian. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian akan tampil keyboard dan di sini kita ketik ya. Kita mau nonton apa, jadi di sini tinggal diketik teman-teman ya. Contohnya di sini saya ketikkan Doraemon ya. Kemudian setelah teman-teman selesai menulis ya, untuk melakukan pencariannya maka kita klik enter ya, atau yang logonya play pada remote seperti anak panah, maka YouTube akan melakukan pencarian. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian klik pada video yang kita inginkan untuk kita tonton. Selanjutnya teman-teman, jika ingin mencari video yang lain maka teman-teman kembali lagi pada pencarian seperti contoh sebelumnya ya. Jadi sama seperti itu. Kemudian untuk memilih kita gunakan tombol pada remote move ya. Nah sekarang teman-teman sudah bisa menonton YouTube ya. Sekarang STB-nya sudah terkoneksi dengan internet. Jika teman-teman ada yang perlu dipertanyakan ya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nah jika teman-teman mendapatkan pesan seperti ini ya, untuk mengakses YouTube, Anda perlu menghubungkan antena Wi-Fi dan mengatur internet Anda. Nah, biasanya teman-teman ada pesan seperti ini karena Wi-Fi dongelnya itu belum dipasang ya, atau internet belum bisa terhubung pada STB, maka ada peringatan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah dicolokkan masih belum menyala, maka teman-teman cek kembali pada settingan jaringan ya, karena tadi sudah kita setting untuk passwordnya. Nah biasanya kalau kita colokan ya, mungkin tadinya itu kecabut, kemudian kita pasangkan ya, maka internet ini akan secara otomatis terhubung kembali teman-teman ya. Perangkat Wi-Fi dimasukkan. Koneksi jaringan sukses. Nah jadi kalau ada kendala seperti itu
karena internetnya itu belum terhubung teman-teman ya, maka kita atur kembali settingan di jaringan. Oke teman-teman, demikian dulu tutorial pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.